Malam tahun baruan nggak kemana-mana, di rumah aja takut macet karena penuh dan lain hal. Kalem, kita bikin mie ala drama Korea teman-teman. Yuk kita lihat gimana prosesnya, ke dapur ngapain aja sekarang teman-teman. Gimana teman-teman, buat teman-teman yang udah di posisi tempat liburan, mungkin selamat menikmati liburan tahun ini. Buat teman-teman yang nggak bisa liburan ataupun tetap memilih untuk berada di rumah ataupun di kotanya masing-masing, selamat menikmati liburan juga teman-teman. Meskipun di rumah, tetap aja kita jatuhnya liburan ya. Kita ngopi dulu sebelum kita ke konten berikutnya nih. Nggak apa-apa, Mang Ucup juga mau kasih ide, kalau misalnya liburan di rumah, itu tetap bisa kita menikmati malam pergantian tahun baru misalnya teman-teman. Kalau misalnya hujan, ya di rumah aja kita beli bahan-bahan yang kita suka terus kita masak teman-teman. Wah, kopinya udah beres nih. Saatnya kita ngopi dulu teman-teman ya. Pagi-pagi emang enaknya ngopi panas, harus pakai air mendidih, terus pakai roti yang ada di warung terdekat. Enak banget nih teman-teman. Apalagi Jakarta lagi adem, tumben-tumbenan setelah kemarin super panas banget beberapa hari. Dikasih hujan udah 2 atau 3 hari. Langsung adem situasinya nih. Enak banget lah, enak pisan nih buat bikin konten pokoknya. Pokoknya yang nggak bisa liburan ataupun yang nggak sempat liburan tahun baru, nggak apa-apa teman-teman, enjoy aja, nikmatin situasi di rumah. Kita ciptain kebahagiaan kita sendiri di rumah. Ayo atulah kita cari sesuatu ke frozen food terdekat nih. Kita datang ke frozen food langganan di Mampang teman-teman. Kita cari berbagai macam makanan ataupun cemilan yang bisa kita makan ataupun kita bisa olah nanti menjelang malam pergantian tahun. Tapi Mang Ucup kasih saran nih ya. Mang Ucup kasih saran, frozen food yang ada di Mampang ini kalau menjelang pergantian malam tahun baru atau sekitar tanggal 31 Desember apalagi dari siang itu udah penuh banget teman-teman. Penuhnya pun bisa dibuktiin nanti kita akan bikin kontennya nih ketika malam pergantian tahun, ketika tanggal 31 Desember jam 5 sore itu antriannya udah kayak gila banget nih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekitaran Mampang yang mau nyari makanan beku ataupun makanan-makanan yang bisa direbus untuk rencana malam tahun baru, mending nyetok dari sekarang daripada ntar belinya padat banget. Mending kita cari di posisi ataupun di waktu-waktu yang masih kosong nih. Kayak gini nih, kita stok dulu, kita pilih-pilih dulu menu apa yang bisa akan kita masak di malam pergantian tahun baru nanti. Kalau Mang Ucup sama Cici sesuai dengan teaser di awal tadi, kita mau cari mie ala-ala Korea teman-teman. Kalau mie-nya sih udah dapat teman-teman, ini tinggal kita cari pelengkapnya aja. Mau cari sosis, mau cari apapun yang bisa kita rebus nanti bisa kita campurkan ke dalam mie ramyeon ala-ala Korea gitulah teman-teman, lah ala-ala drakor intinya nih. Kita cari dulu nih. Sosisnya pun masih galau antara Kimbo ataupun Kansler. Yang Kansler diskonnya gede banget, yang Kimbo banyak banget nih jumlah piece-nya. Cil-cil aja sampai galau teman-teman. Kita cari dulu ada keju mozzarella ataupun yang bisa ntar kita kombinasiin lah. Kayaknya sih pilihan jatuh ke ini nih teman-teman nih. Lumayan lah, ntar biar kita masukin ke dalam rebusan si mie-nya nih. Makin panas. Ada bakso aci juga teman-teman, tapi kayaknya kita nggak akan bikin bakso aci karena udah jatuh hati sama si mie ala-ala drama Korea nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang mau cari bakso aci, buruan deh ke frozen food yang ada di kisaran Mampang. Yuk kita ke dapur ngapain aja sekarang. Siapin dulu bawang daunnya nih teman-teman. Mang Ucup yang ambil alih konten hari ini. Kita bikin mie ala Korea ala Mang Ucup teman-teman. Pertama-tama sih biasalah, kita iris-iris dulu tuh si bawang daunnya tuh. Mau tebel, mau tipis ya pokoknya diatur aja lah. Namanya juga bapak-bapak masak ya kayak gini, kasar gerasak gerusuk. Ya gak apa-apa, namanya juga bikin konten sendiri nih. Gak minta bantuan sama Cece. Tapi pengen nyobain yang kita iris tipis-tipis biar nanti dikombinasiin dengan irisan bawang daun yang tebal-tebal. Kalau ngelihat dari drama Korea sih kayaknya ngirisnya tebal-tebal ya. Dan kalau ngelihat review dari para YouTuber lainnya pun kayaknya tebal-tebal. Tapi pengen nyobain yang tipis-tipis teman-teman. Udah beres nih si irisan bawang daunnya, kita masukin dulu ke dalam wadah. Kalau misalnya bapak-bapak masak harus disiapin semuanya teman-teman. Nggak bisa kalau misalnya ntar mendadak. Buang dulu bagian ujungnya yang kotor. Beli sawi putihnya pun dadakan. Tadi diantar Cece nih ke Pasar Ariat Mampang di toko sayur Barokah. Kebetulan sore hari tukang sayurnya itu stoknya belum datang, tapi ini kita dapat yang masih seger nih. Si sawi putihnya udah kita cuci, ambil 4 atau 5 helai cukup lah.
Terus sosisnya kita dapat yang kecil-kecil kayak gini nih teman-teman. Kita iris tapi jangan sampai putus biar nanti kayak bunga gitu kalau misalnya direbus nih. Nggak usah banyak-banyak, paling ya 10 ataupun disesuaikan lah dengan yang teman-teman mau aja pokoknya. Terus kita buka juga yang ini yang kita tadi dapat dari frozen food Mampang teman-teman. Nggak tahu apa namanya, tapi kayaknya pas banget kalau ntar kita masukin ke dalam campuran mie-nya. Nih kita ambil 4-5. Mie-nya pun yang kayak gini teman-teman. Yang dari minimarket terdekat, tapi nggak apa-apa ini udah ada logo halalnya, dijamin aman lah. Udah ada logo halalnya nih. Buka dulu mie-nya, kita masukin airnya pun ini diaturannya pakai 500 ml air teman-teman. Ada bumbu dua nih, ada bumbu merah dan bumbu bubuknya. Kalau bumbu merah dimasak duluan, tapi kalau yang bumbu bubuk nanti katanya. Kalau misalnya udah matang mie-nya. Ikutin ya, Mang Ucup masak nih pakai kompor portable ala-ala drakor lah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa liburan kemanapun malam tahun baru, ya bikin mie di rumah nggak apa-apa teman-teman. Yang punya kompor portable apalagi, lebih asik banget nih. Masukin dulu bumbu merahnya teman-teman, katanya sesuai petunjuk kita masukin dulu nih. Bumbunya kita aduk-aduk pakai sumpit teman-teman. Terus didihkan dan masukin sawi putihnya yang udah kita cuci, terus kita udah potong-potong juga. Sesuai selera lah. Kalau Mang Ucup pakai 4 helai. Tadinya mau ambil pokcoy, tapi Cece bilang sawi putih lebih cocok. Terus sosis yang udah kita iris-iris tadi masukin juga nih. Karena butuh waktu biar nanti pas mateng bareng mie itu matangnya samaan teman-teman. Ini si kuahnya udah hampir mendidih, udah hampir panas banget. Kita masukin dulu mie-nya kayak gini bentuknya. Kita aduk-aduk dulu pakai sumpit biar empuk sampai mendidih pokoknya nih teman-teman. Ya ala-ala drakor lah. Keidean drama Korea, kalau misalnya ngelihat drama Korea yang makan mie itu jadi kita jadi pengen ya. Bener-bener dah tuh drama Korea kalau misalnya bikin film, bikin bener-bener ngiler, apalagi orang-orang yang makan mie ala-ala kayak gini. Terus kita masukin juga tofunya teman-teman. Ini tofu dari frozen food yang tadi ya. Langsung aja kita masukin semuanya, terus kita belah-belah pakai sumpit kasar kayak gini. Nggak usah terlalu estetik, nggak usah terlalu cantik ataupun rapi. Nikmatin aja selagi enjoy, selagi hujan. Ini pas banget loh. Bikin mie-nya pun pas hujan banget nih. Jadi pas lah mie yang panas dan anget-anget kayak gini, terus ditemenin suara hujan dari luar, ya udah deh, pas nih. Aduk-aduk dulu aja sambil nunggu mendidih. Gimana teman-teman yang udah sampai di tempat liburannya, pasti kangen dengan kayak ginian juga nih kalau lapar. Apalagi dingin-dingin di tempat yang dingin, makan mie ala drakor kayak gini, udah dah enak banget nih. Ini tofunya nih udah agak sedikit matang, terus ada sosisnya yang udah mekar tadi, sawi putihnya juga udah kecampur dengan bumbu merah, jadi kayak kimchi ya jatuhnya. Terus sosisnya mekar sendiri tuh, jadi kayak bunga. Jadi kalau misalnya motong sosisnya tuh jangan sampai hancur semuanya. Gitu teman-teman. Kata Mang Ucup juga kalau misalnya teman-teman punya kompor portable, udahlah itu tuh enak banget teman-teman. Itu adalah investasi yang bikin teman-teman healingnya enak pisan. Mau masak dimanapun, mau ngopi dimanapun, bisa jadi di bawah pohon, di teras, di ruang tamu. Enak banget teman-teman. Sambil kita tungguin, sambil nunggu terus mendidih mie-nya. Pokoknya kita tungguin dulu nih, Mang Ucup masih nunggu didihannya sampai kelihatan banget. Terus kita masukin nih yang tadi kita buka dan kita beli dari frozen food. Kasih 3 aja udah cukup, udah bikin kenyang banget teman-teman. Terus kita hancurin tuh dengan sumpit biar keaduk semuanya nih. Ya ginilah asiknya nikmati malam pergantian tahun baru teman-teman. Ini adalah ide ya. Kalau misalnya teman-teman mau dengan menu yang lain ya silahkan. Kalau Mang Ucup nanti bakalan bikin kayak gini nih. Namanya juga ide. Jadi kalau misalnya idenya bisa dipakai ya syukur teman-teman. Ini mie yang ala-ala Korea gini yang kita bisa beli di minimarket itu porsinya gede banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka dengan mie-nya yang super besar, ini cukup untuk 2 orang nih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka dengan makanan yang banyak, ini untuk 1 orang kayaknya udah cukup banyak banget loh. Kan tambahannya juga banyak banget. Ada sosis, ada sayuran, ada telur, belum lagi dengan bahan-bahan masakan yang misalnya teman-teman ntar masukin nanti. Bisa untuk 2 porsi lah pokoknya nih.
Kalau Mang Ucup ini juga berdua porsi sama Cece udah cukup nih, udah cukup kenyang teman-teman. Dinikmati di pas hujan, terus kita masak ini, masaknya makannya juga langsung dadakan banget. Ketika panas enak pisan teman-teman. Sebetulnya ada yang kelupaan teman-teman bahannya. Kita nggak lupa pakai keju parut. Kalau misalnya lo ditambahin enak banget nih kayaknya. Bakalan lebih creamy, tapi ini kelupaan pastinya nih. Kalau teman-teman di rumahnya yang punya stok udang rebus ataupun seafood ataupun bakso, boleh masuk teman-teman. Pokoknya dikombinasiin makanan kayak ginian yang berkuah-kuah, tinggal dimasukin, enak banget teman-teman. Dengan udang rebus, dengan ya pokoknya apapun lah yang bisa dikombinasiin dengan makanan kayak gini, itu udah bikin sedap banget nih. Apalagi dimakannya di pas cuaca hujan dan di situasi yang dingin-dingin, terus makannya di situasi yang panas, makanannya pasti enak banget. Nih teman-teman, kedengaran banget kan gimana suara mendidihnya nih dengan kompor portable kayak gini. Dan sekarang ke bagian paling akhir, ke bagian paling spesial. Kalau misalnya bikin kayak ginian nggak pakai telur, itu rasanya kayak ada yang kurang, kayak ada yang gregetnya itu nggak banget. Kita tambahin 1 buah telur, cukup untuk mie ala-ala drakor kayak gini deh. Kita tutup dulu pakai mie, pakai sayuran biar bagian atasnya mengeras, tapi jangan sampai mengeras juga. Mang Ucup nggak sampai mengeras teman-teman, karena nggak sabar nanti kita hancurin bagian kuning telurnya nih, pakai sumpit biar kecampur dengan semua bahan yang ada di atas kompor portable ini nih. Tutupin dulu ala-ala drama Korea, kita tutupin dulu lah, biar agak sedikit mengeras. Tapi karena nggak sabar, kita hancurin aja langsung si kuning telurnya nih. Terus kita aduk biar kecampur dengan bahan-bahan masakan yang ada di atasnya nih. Kayak gini aja udah bikin sedep, bikin happy, bikin malam tahun baru teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya keidean untuk bikin ala-ala Korea gini, ala-ala Mang Ucup dan Cece di rumah aja, tapi tetap bisa menikmati malam pergantian tahun dengan menu yang kita bisa beli sendiri nih di frozen food ataupun minimarket terdekat teman-teman. Ala-ala drakor intinya nih. Terus dimakannya pun ketika panas-panas, jangan didiamin. Kalau didiamin nanti keburu dingin, nggak akan enak. Justru kalau lebih panas langsung kita makan, enak banget nih kayaknya. Dan toppingnya jangan sampai lupa, kita masukin irisan bawang daun yang udah kita iris-iris tadi nih teman-teman. Mang Ucup udah ngirisnya tebel-tebel biar berasa banget aromanya, biar kecampur dulu dengan seluruh bagian mie, sosis, sayuran, dan yang lainnya. Kayaknya ini udah tinggal bentar lagi nih, udah tinggal kita makan. Pokoknya sekian konten dari Dapur Ngapain Aja hari ini. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya menginspirasi dan jadi ide buat menemani teman-teman menikmati malam pergantian tahun di rumah aja. Nggak usah liburan jauh-jauh, di rumah pun kita tetap bisa menikmati liburan pergantian malam tahun baru. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Mang Ucup sama Cece mau menikmati ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten Ngapain Aja berikutnya. Semoga kontennya menghibur, bermanfaat, dan teman-teman juga terhibur. Selamat menikmati teman-teman. Yuk kita makan mie ala drakor.